wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik teman-teman, kembali lagi kepada podcast kesayangan Anda, yaitu podcast Sapa Demokrasi. Seperti biasa, podcast Sapa Demokrasi membawa kita lebih dekat dan lebih mengenal terkait KPU Bantul secara lebih mendalam. Dan di podcast Sapa Demokrasi kali ini akan dipandu oleh saya, Dian Jana Tahira, yang merupakan salah satu mahasiswi magang dari Ilmu Pemerintahan UMY tahun 2022. Dan di podcast Sapa Demokrasi kali ini tentunya kita ditemani oleh narasumber yang berbeda dari sebelumnya, karena narasumber kita pada siang hari ini adalah Bapak Arya Shailendra yang merupakan Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Bantul. Selamat siang Pak Arya, gimana kabarnya nih? Halo, selamat siang. Sehat Pak? Sehat Pak. Seger, semangat ya Pak ya? Ya. Karena kalau Pak Arya semangat, pasti teman pemilih juga semangat gitu dengerin podcastnya gitu. Tadi Mbak Dian angkatan 2022 ya? Iya betul. Saya 11 tahun beda kita ya. Nggak apa-apa. Tapi gak kelihatan ya, tetap jiwanya muda gitu Bapak. Oke. Jadi teman pemilih, kita di podcast Sapa Demokrasi kali ini kita bakal berbincang-bincang bersama Pak Arya gitu ya Pak ya. Oke, kayaknya langsung aja ya. Mungkin pertanyaan saya pada siang hari ini juga mewakili pertanyaan teman pemilih ya. Begitu. Jadi kekepoannya ini terjawab pada podcast Sapa Demokrasi hari ini. Oke, Bapak. Jadi sebenarnya ya Pak, untuk terbentuknya pemilih itu tuh bagaimana sih Pak? Karena kebanyakan dari kita, apalagi teman-teman saya nih mungkin yang mahasiswa yang lagi nonton gitu kan, mungkin belum tahu nih terbentuknya pemilih itu seperti apa sih? Terima kasih Mbak Dian ya. Ya, perlu diketahui memang pemilu dan pemilihan itu harus ada pemilihnya. Dan pemilih itu kan nggak bisa asal-asalan, siapapun bisa nyoblos dan sebagainya. Semua ada aturannya. Jadi proses terbentuknya pemilih itu adalah awalnya dari DP4, itu data dari Kemendagri, dari RI, itu diturunkan ke kabupaten kota melalui provinsi untuk kita lakukan pencocokan dan penelitian secara de facto. Jadi kalau data ini ada de jure ya. Nah, yang kita coklit namanya kalau istilah KPU pencocokan dan penelitian itu nanti kita pastikan apakah di fakta di lapangannya itu sama gitu. Jadi memang nanti pada tahap akhir itu akan terbentuk namanya DPT Mbak, daftar pemilih DPT. Tetap. Nah itu nanti berisi orang-orang atau pemilih-pemilih yang sudah pasti memiliki hak pilih. Nah memiliki hak pilih yang dan di mana TPS-nya, jam berapa dia bisa memilih dan lain sebagainya itu sudah diatur. Nah biasanya nanti proses DPT sampai DPT itu sangat panjang Mbak. Jadi setelah tadi yang saya sampaikan DP4 itu diturunkan oleh Kemendagri, itu di tingkat kabupaten kota itu melakukan proses namanya coklit, pencocokan dan penelitian. Nah setelah coklit dilakukan dengan sekitar dalam jangka waktu 1 bulan itu nanti akan terbentuk DPS, namanya daftar pemilih sementara. Nah di mana ketika nanti DPS itu kita launching, itu kita umumkan baiknya di kelurahan, di Kapanewon itu ditempel. Nanti masyarakat itu bisa mengetahui, oh ternyata saya itu sudah terdaftar sebagai pemilih. Namun sebelum nanti kita mutakhirkan lagi, nanti ada namanya istilahnya itu DPSHP. Daftar pemilih sementara hasil perbaikan. Di mana itu memperbarui dan memutakhirkan lagi data-data yang memang banyak yang belum termasuk, dan itu kita melibatkan seluruh masyarakat Mbak, termasuk dari kawan-kawan Bawaslu, entah dari pemangku wilayah setempat dan sebagainya. Dan nanti setelah saran dan masukan selama seminggu itu sudah kita penuhi semua, akhirnya nanti kita akan terbentuklah apa itu DPT, di mana nanti DPT itu bisa dibilang ya 99% akurat. Yang dimana nanti pemilih seperti meninggal dunia itu sudah dicoret, pemilih pindah masuk itu sudah kita masukkan dan kita keluarkan, prajurit TNI, anggota Polri,
yang pensiun itu yang sudah menjadi sipil itu kita masukkan, pun sebaliknya yang baru masuk sudah kita keluarkan dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, jadi dari penjelasan Pak Arya ini Mm-hmm. terkait DPT tuh gak instan ya Pak ya? Nggak Jadi instan, tuh itu lama sekali. gak cuma data keluar dari Kemendagri langsung jadi DPT gitu enggak ya, teman Itu pemilih? panjang banget, prosesnya Oke, panjang banget. betul. Jadi singkatnya nih DPT ini melewati proses yang sangat panjang Sangat untuk panjang. menjadi DPT yang real DPT begitu Ya. teman pemilih. Benar. Oke, tadi kan sempat saya kutip ya perkataan Pak Arya kalau misalkan kita ini mau pilkada atau pemilu harus ada pemilihnya nih. Ya, Nah, kita sudah melewati banyak sekali proses hingga kita sudah sampai di pasca pemilu dan juga pilkada ya Bapak ya. Oke Pak, jadi pasti teman pemilih ini juga kepo ya dan juga bertanya-tanya. Kira-kira pasca pemilu dan pilkada ini kesibukan KPU Bantul terkhusus Pak Arya nih sebagai Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi di KPU Bantul itu apa sih Pak? Oke, ya, pertanyaan yang bagus Mbak Dian ya. Pertanyaan dari masyarakat umum ketika memang pemilu dan pemilihan itu selesai gitu. Nah, kalau dari bahasa yang penyelenggara gunakan biasanya kita itu sampai dengan masa post election. Oke, Post election di mana itu adalah proses pemilu dan pemilihan itu sudah selesai dan muncul pertanyaan, apa sih tugasnya KPU selama ini gitu. Nah, setelah ini, setelah ini. Dan teman-teman pemilih itu juga harus tahu ya bahwasannya sebenarnya tugas KPU itu juga belum selesai, Mbak. Di mana apalagi divisi saya itu ya, perencanaan data dan informasi. Dan itu memang kita memiliki tugas untuk melakukan. Jadi sekarang ini setelah Bupati dan Wakil Bupati Bantul kemarin dilantik, otomatis itu teman-teman divisi lain termasuk saya itu ingin bernafas sejenak dulu. Karena kan serentak Mbak ya, pemilu dan pilkada itu dapat jret. Nah, akan tetapi ketika teman-teman divisi lain itu bisa menghela nafas panjang, nah tiba-tiba muncul Mbak satu PKPU. Oke. Ya, itu adalah PKPU 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan atau bisa disingkat PDPB. Ya, PDPB ya. PDPB ya. Itu adalah kegiatan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan. Di mana tugasnya adalah untuk memelihara dan memperbarui DPT yang terakhir. Jadi DPT yang pilkada kemarin itu kan yang terakhir ya, itu harus dirawat dan dimutakhirkan. Jadi bisa dibilang untuk melakukan hal-hal seperti itu juga prosesnya juga mulai panjang lagi. Dan menjawab pertanyaan apa tugas KPU setelah ini, yaitu kita menjaga dan memutakhirkan data pemilih ini gitu, biar nanti ketika digunakan pada saat pemilu nanti 2029 itu lebih siap dan lebih lebih bersih datanya seperti itu. Oke, PDPB begitu ya. Jadi kita juga lebih tahu ya secara jelas nih. Oh, tugasnya KPU pasca pemilu dan pilkada ini tidak bisa berhenti dulu, napas dulu, chill dulu, nggak bisa ya Pak ya. Tapi langsung berdasarkan PKPU nomor 1 tahun 2025 nih langsung ya? Langsung itu seketika setelah memang dilantiknya kemarin kepala daerah. Oke Pak, tadi Bapak menjelaskan terkait PDPB secara singkat ya Pak. Pasti masyarakat secara umum juga belum paham secara menyeluruh gitu, belum paham secara jelas nih. Sebenarnya PDPB itu apa sih Pak? Boleh nggak dijelaskan secara lebih rinci, lebih jelas lagi supaya teman pemilih ini lebih memahami begitu? Oke, ya seperti judulnya Mbak ya, PDPB, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, di mana memang proses-proses ini nanti akan dilakukan, tapi tidak akan semasif pada saat kita pembentukan DPT. Jadi untuk teman-teman KPU Kabupaten Kota, seperti kita kan KPU Kabupaten Bantul ya, betul. Itu nanti akan melakukan proses PDPB itu selama 3 bulan sekali. 3 bulan sekali. Ya, mohon maaf ya, 3 bulan sekali itu berjenjang kita. Nanti setelah kita mutakhirkan di kabupaten kota, kita akan naikkan lagi ke provinsi. Nah, di provinsi itu dilakukannya itu 6 bulan sekali. Lebih enak.
mereka lebih lama, dan nanti setelah dari provinsi pun berjenjang lagi ke RI, tingkat KPU RI, dan step itu by step gitu step ya by Pak? step, dan itu nanti akan dilakukan juga 6 bulan. Nah, mau nggak mau kan semua apa ya, istilahnya bank data pemilih itu kan nanti juga pembentukannya dari bawah ya, dari kabupaten kota, dan itu nanti KPU Bantul akan melibatkan banyak stakeholder di tingkat kabupaten juga. Seperti kalau yang pasti nanti akan kita repotkan ya, maksudnya dalam artian akan kita lakukan koordinasi itu adalah biasanya nanti dari Disdukcapil. Nah, salah satu hal yang akan kita lakukan dalam jangka dekat itu adalah menyandingkan data DPK. Mohon maaf, saya belum jelasin DPK, Mbak ya. Oke, jadi DPK itu adalah pemilih yang tidak masuk di dalam DPT, tapi yang bersangkutan memiliki KTP di alamat setempat. Oke, jadi kan dan itu masih tetap ada ya, dalam artian dinamika atau proses data pemilih itu kan dinamis banget. Betul. Ya, itu nggak menutup kemungkinan juga, makanya saya bilang tadi KPU nggak bisa 100% data pemilih bersih, itu nggak bisa. Betul. Pasti ada 0, sekian itu yang tercecer. Nah, di mana proses awalnya ini adalah kita akan menyandingkan DPK itu untuk nanti kita konfirmasi ke Disdukcapil. Nah, itu nanti benar nggak yang bersangkutan itu warga sini dan lain sebagainya. Kalau benar, ya pasti nanti kita masukkan gitu. Nah, yang kedua, berikutnya kita akan juga berkoordinasi dengan Bapak Ibu dari kepolisian untuk polisi yang sudah pensiun, yang sudah jadi sipil, atau nanti dari teman polisi yang teman-teman yang baru diterima menjadi anggota polisi, dan itu nanti kan pasti nggak punya hak pilih ya, kita coret. Betul. Terus juga nanti di teman-teman dari prajurit TNI dan lain sebagainya, dan yang pasti yang menjadi fokus di Bantul itu juga adalah nanti bagaimana pemilih pemula itu bisa terserap, Mbak. Ya, jadi kan ya karena mereka juga pemilih pemula yang memang mungkin belum terpapar banyak terkait apa sih pemilu itu dan apa haknya, apakah dia punya hak itu di pemilu. Nah, itu nanti juga akan lebih masif lagi kita lakukan, karena ketika dia sudah 17 tahun, itu otomatis langsung sebisa mungkin rekam KTP. Ya, dan jangan lupa teman pemilih ya, ketika nanti teman pemilih itu sudah berusia 17 tahun, di atas 17 tahun atau 17 tahun pada saat dilakukan nanti proses PDPB, teman-teman bisa melaporkan ke KPU Bantul bahwasanya teman-teman itu sudah pantas menjadi pemilih, seperti itu. Dan nanti juga untuk Bapak Ibu yang mungkin pindah masuk, pindah keluar, itu sebisa mungkin dilaporkan saja. Bisa ke Disdukcapil, bisa ke KPU Bantul juga langsung, Mbak. Karena nanti kita akan melakukan pendataan, seperti itu ya. Jadi sudah dipahami ya teman pemilih terkait PDPB itu apa, bagaimana mekanismenya. Ternyata PDPB itu tidak hanya melibatkan KPU Bantul saja, melainkan banyak pihak yang diajak berkolaborasi ya. Seperti banyak. Dari TNI Polri, kemudian Disdukcapil begitu ya Pak ya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya nih, tadi kan sudah dijelaskan ya terkait bagaimana PDPB itu, bagaimana dinamikanya, siapa saja yang berkolaborasi dalam PDPB ini. Nah, kapan nih Pak pelaksanaan PDPB ini? Jadi pelaksanaan PDPB itu sesuai aturan harusnya itu dimulai dari April kemarin, Mbak. Dari April ya. Akan tetapi jadi KPU itu kan bergerak atas aturan dan arahan. Betul. Nah, jadi mungkin pada untuk April Mei ini teman-teman yang Bapak Ibu KPU yang tingkat provinsi dan tingkat RI itu juga sedang menyelesaikan beberapa pemilihan itu yang bermasalah. Dalam tanda kutip kan ya mungkin Mbak juga tahu sebagai mahasiswa ya, kan banyak di beberapa tempat itu banyak yang melakukan sedang PSU atau lain sebagainya. Nah, mungkin konsentrasi Bapak Ibu yang di atas itu sedang terpecah gitu. Jadi mereka istilahnya itu
ingin menyelesaikan tugas yang lebih urgent dulu. Oke. Tergantung urgensi ya, dulu ya, ya. Dan nanti insya Allah sepertinya ketika nanti pemilihan itu sudah usai, semua sudah dilantik dan lain sebagainya, tidak ada masalah lagi yang sampai ke MK. Nah mungkin akan segera dimulai proses PDPB ini. Ya, tapi sebenarnya Mbak, yang untuk Bapak Ibu KPU provinsi yang di satu tingkat di atas kita, itu sebenarnya sudah melakukan rakor juga di Jakarta. Ya, dan ini kan karena hierarkis ya, yang kabupaten kota masih menunggu arahan yang nanti sebagaimana teknis PDPB di tingkat kabupaten kota dilakukan. Jadi kita masih menunggu. Menunggu arahan pusat begitu ya, ya, benar, Pak ya. Kita menunggu arahan pusat. Oke, Pak. Terkait PDPB ini bagaimana sih Pak pelaksanaannya? Pelaksanaannya? Untuk pelaksanaan PDPB itu nanti tetap kita menunggu instruksi ya, karena ini lembaga hierarkis dan saya juga bukan tipikal orang yang mau gegabah segera untuk mengeksekusi dan lain sebagainya. Betul. Ya, jadi pertama kita masih menunggu eksekusi, dan kedua nanti setelah ini karena kita juga di tengah-tengah efisiensi Mbak ya. Betul. Yang harusnya nanti kita itu bisa melakukan rapat secara luring. Betul. Dan nanti mungkin setelah ada instruksi turun bagaimana teknis eksekusinya PDPB ini, nanti sebentar lagi mungkin KPU Bantul akan bersurat ke lembaga-lembaga yang nanti akan menjadi rekanan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Dan jangan lupa juga teman-teman, kalau misalnya merasa dirinya udah memiliki hak pilih, langsung datang ke KPU, kita juga menerima. Jadi datanya kita tampung dulu seperti itu. Nanti kita masukkan setelah memang ada instruksi. Itu. Baik Pak, terkait PDPB ini kan tadi sudah dijelaskan kapan, bagaimana, pengertiannya itu apa. Nah dari Pak Arya sendiri ada nggak sih pesan gitu untuk masyarakat dan juga teman pemilih yang lagi nonton podcast nih? Ada nggak sih Pak pesan khusus nih terkait PDPB? Terkait PDPB. Mungkin teman-teman yang kepo ya istilahnya terkait apa sih proses PDPB di KPU sekarang ini, itu mungkin bisa ikut membaca ya PKPU yang turun itu melalui JDIH KPU RI bisa, JDIH KPU DIY bisa, atau JDIH KPU Kabupaten Bantul, karena itu adalah draft resmi yang open public, semua bisa baca. Dan mungkin nanti jika ada pertanyaan dan lain sebagainya, teman-teman juga bisa nih sharing-sharing ke KPU. Dan jangan lupa juga di beberapa KPU Kabupaten Kota yang lain juga sudah meng-share apa sih itu PDPB, kita ngapain aja, melibatkan masyarakat itu seperti apa aja, itu sudah ada. Jadi informasi sudah lengkap di laman-laman media sosial KPU Kabupaten Kota se-Indonesia seperti itu. Jadi accessible gitu ya Pak ya? Kita accessible. Baik teman pemilih, tidak terasa kita sudah berbincang cukup lama bersama Pak Arya membahas terkait kegiatan KPU pasca pemilu dan juga pilkada, membahas dan juga mengulik langsung dari sumbernya terkait PDPB. Jadi teman pemilih lebih paham begitu ya bagaimana proses dan juga dinamika PDPB nanti. Dan mungkin saya ingin mengulang himbauan dari Bapak Arya tadi bagi teman pemilih yang sudah berusia 17 tahun atau sudah memilih hak pilihnya, boleh langsung datang ke KPU Bantul untuk melakukan konfirmasi terkait datanya. Baik Pak Arya, untuk kegiatan PDPB kali ini, adakah jargon atau tagline khusus nih yang bikin kita semakin antusias dan juga semangat untuk menyambut PDPB ini begitu? Kalau tagline ada Mbak ya, karena memang kalau tagline itu nanti adalah inovasi dari KPU Kabupaten Kota masing-masing. Dan di sini untuk KPU Bantul itu ada tagline Mbak. Nanti kita ucapin bareng-bareng ya. Boleh di akhir sesi. Tagline-nya itu adalah data pemilih termutakhir, integritas pemilu akan terlahir. Data pemilih termutakhir, integritas pemilu akan terlahir. Boleh diulang bareng-bareng ya Pak ya? Siap. Berarti nanti kalau PDPB berarti langsung data pemilu termutakhir, integritas pemilu akan terlahir. Bareng-bareng.
Oke, mungkin sebelum menutup sesi kita, Oke. kita boleh tagline bareng begitu ya. Mungkin dipimpin dari Pak Arya begitu Yang ngomong ya. PDBP siapa? Kamu dong? Oh ya boleh deh, saya aja. Iya. Kan saya kira pengen Pak Arya begitu Oh, kan ya, yang gitu. biar semakin Apa? antusias gitu. Berarti saya aja yang ngomong Iya, PDBP. biar Oh semakin. ya, oke. Oh Karena ya. kalau ibaratnya Pak Arya nih yang punya hajat nih. Oh, Nah, iya, saya gitu. punya hajat. Oh ya, oke. Begitu. Oke. Kita mulai. Boleh. PDPB, data pemilih termutakhir, integritas pemilu akan terlahir. Oke, boleh give applause dulu dong buat Sapa Demokrasi hari Terima ini ya. kasih. Baik Pak Arya, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Semoga diberikan kesehatan, Ya, amin. kekuatan ya, Amin, terima kasih. biar walaupun tidak diberikan waktu untuk bernafas Oh, begitu iya. ya, tapi tetap sehat walafiat. Oke, ya. gitu. Amin, terima kasih. Baik teman pemilih, sampai kita di akhir sesi pada Sapa Demokrasi kali ini. Saya Dian Janan pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam demokrasi. Salaman.